Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, sehat semua ya? Wah, bulan ini udah November nih adik-adik, berarti bentar lagi Natal. Sekolah minggu kita udah siap mau Natalan loh. Acara Natal kita kapan ya Kak? Acara Natal sekolah minggu kita diadakan pada tanggal 13 Desember 2020. Apa aja sih acara Natal kita? Acara Natal kita ada persembahan pujian, litani, dan menari. Seru kan? Jadi, kakak mau ngajakin adik-adik untuk persembahan pujian dengan menyanyi. Lagunya adalah Malam yang Indah. Kakak undang adik-adik untuk menyanyi bersama ya.
Gimana? Bisa kan adik-adik? Nanti adik-adik menyanyi lagu ini sambil didengar dan direkam ya. Pakai bajunya yang paling bagus. Supaya saat ditampilkan nanti di acara Natal jadi cantik dan ganteng. Minta tolong sama mama papa atau kakak untuk merekam ya. Kalau sudah direkam, jangan lupa dikirim ke Kak Novi melalui WhatsApp di nomor ini ya adik-adik. Dengan message-nya, nama adik-adik, strip, kelas adik-adik. Contohnya nih ya. Terakhir dikumpulkan pada tanggal 29 November 2020. Kalau lewat dari tanggalnya, kakak tidak akan menerima video adik-adik ya. Jadi, ayo minta tolong mama papa untuk rekam secepatnya, supaya langsung dikirim ke kakak. Hari ini pengumumannya ini dulu ya adik-adik. Tunggu pengumuman berikutnya minggu depan. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Udah siap untuk memuji Tuhan? Udah Kak. Oke, hari ini kita udah masuk ke bulan November loh adik-adik. Jadi kita harus makin semangat ya memuji Tuhan ya. Kita udah masuk ke penghujung tahun 2020. Nah, hari ini ibadah kita akan bertemakan Tuhan peduli. Nanti firman-Nya akan dibawakan oleh Ibu Pendeta. Kita ibadah sampai selesai ya. Sebelum kita ibadah, kita salam sehat dulu yuk. 1, 2, 3. Salam sehat. Oke. Adik-adik, kakak undang untuk saat teduh sejenak. Persiapkan hati adik-adik untuk memuji Tuhan hari ini. Amin. Mari kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Kasih dan rahmat-Mu
Sekali lagi adik-adik kita katakan Bapa Engkau sungguh baik sambil bersikap saat ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Adik-adik, lipat tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu selama 1 minggu ini kami dapat beraktivitas. Sampai hari Minggu ini kami dapat beribadah sekolah minggu bersama-sama di rumah kami masing-masing ya Bapa. Tuhan berkatilah ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya agar berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi Allah itu baik. Baik, gerakan ya adik-adik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan
adik-adik, kasih ternyata pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dipersiapkan persembahannya, dilipat yang rapi, nanti diberikan kepada orang tua dan orang tua akan memberikan kepada gereja. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, kita angkat satu pujian, Hanya Satu Sobatku. Hanya satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, doa persembahan kita. Adik-adik, kakak lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena pada kesempatan ini kami sudah memberikan persembahan untuk kemuliaan-Mu Bapa. Berkati Tuhan anak-anak kami yang ada di rumah, berkati persembahan anak-anak kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, biarlah Kau berkati anak-anak kami semuanya yang ada di rumah. Kau sehatkan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah doa persembahan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan memasuki firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Rine.
Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita bernyanyi Allah mengerti, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Kita ulang lagi dari awal ya adik-adik. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kiranya adik-adik yang ada di rumah tetap sukacita ya, tetap semangat ya, tetap dalam keadaan sehat meskipun masih ya masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Biarlah adik-adik yang beribadah di rumah masing-masing tetap sukacita ya untuk dapat mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami anak-anak sekolah minggu. Sekalipun hari ini Tuhan, kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Bapa, tolong kami agar setiap kami anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti ibadah dengan baik hari ini, dengan sukacita tetap menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau belajar dari firman-Mu pada pagi hari ini. Terpuji Engkau Bapa di surga, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, coba adik-adik perhatikan gambar ini. Gambar ini
Ini gambar yang pertama, ini anak yang mau peduli membagikan buah apelnya kepada temannya. Lalu gambar yang kedua, anak yang tidak peduli, dia makan sendiri, ya, dia nikmati sendiri adik-adik tanpa mau berbagi dengan teman yang ada di sampingnya. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, sebagai anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu, dari kedua gambar tadi kita mau melakukan seperti gambar yang pertama ya. Semua kita adik-adik yang ada di rumah mau melakukan gambar yang pertama, yang mau peduli, yang mau berbagi kepada temannya. Tidak seperti tadi gambar yang kedua, yang dia cuek, dia nikmati sendiri makanannya. Padahal ada teman di sampingnya yang sudah lirik-lirik, aduh kapan ya makanan itu, kue itu akan dibagikan kepadaku. Ya dia sudah lirik-lirik, dia sudah intip-intip, tapi juga tidak ada respon dari kawannya, dari temannya. Bahkan dia menikmati, temannya menikmati sendiri kue itu. Dia makan dengan lahapnya padahal temannya sudah menanti-nanti kapan ya kue itu dibagi. Kita tidak mau ya adik-adik seperti gambar yang kedua. Kita mau seperti gambar yang pertama yang mau berbagi dengan teman kita. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada yang tahu tidak? Ini perkataan siapa? Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Ada yang tahu adik-adik perkataan siapa itu? Ya, ini perkataan dari Tuhan Yesus adik-adik. Oke adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita. Tentunya adik-adik sudah menyiapkan ya Alkitabnya, sudah menyiapkan Alkitabnya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Matius 15 ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Rupa-rupanya adik-adik sudah 3 hari orang banyak mengikuti Yesus. Yang datang dari daerah mereka masing-masing, dari tempat yang jauh. Mereka datang untuk mendengar pengajaran dari Yesus. Mereka rindu untuk mendengarkan firman Tuhan.
Dan bukan hanya itu adik-adik, orang banyak itu datang dalam keadaan yang sakit, ada yang lumpuh, ada yang buta, tidak bisa melihat, ada yang bisu tidak bisa berbicara, bahkan ada yang timpang adik-adik. Mereka datang untuk disembuhkan oleh Yesus. Ketika Yesus selesai mengajar dan menyembuhkan orang banyak yang sakit itu, Yesus memperhatikan keadaan orang banyak itu. Dia perhatikan, ya orang yang banyak itu, yang berbondong-bondong itu. Yesus perhatikan mereka. Kemudian Yesus berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Mereka sudah 3 hari mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan kata Yesus lagi adik-adik, aku tidak mau menyuruh mereka pulang dalam keadaan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, murid-murid mendengar perkataan Yesus itu bertanya. Murid-murid bertanya, bagaimana Yesus di tempat yang sunyi ini kita bisa mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang yang banyak, yang begitu besar jumlahnya, yang begitu banyak jumlahnya. Bagaimana kita bisa kasih mereka makan? Itu kata murid-murid, mereka bertanya kepada Yesus. Mereka itu banyak Tuhan Yesus, dalam jumlah yang besar. Lalu adik-adik, Yesus bertanya, berapa roti yang ada padamu? Yesus bertanya kepada murid-muridnya, berapa roti yang ada padamu? Lalu murid-murid menjawab, ada 7 roti. Ya, ada 7 roti dan beberapa ikan kecil, dikatakan murid-murid. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu, ya Yesus menyuruh orang banyak itu untuk duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil, ya Yesus mengambil ke-7 roti dan ikan sambil mengucap syukur, ya sambil mengucap syukur, lalu Yesus memecah-mecahkan, ya Yesus memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya agar murid-murid membagikan kepada orang banyak yang saat itu dalam keadaan lapar. Lalu adik-adik apa yang terjadi? Orang banyak itu makan sampai kenyang, makan sampai sekenyang-kenyangnya dan mereka tidak lapar lagi. Dan ternyata adik-adik 7 roti dan beberapa ikan kecil tadi rupa-rupanya masih ada sisa. Firman Tuhan katakan dalam Alkitab kita dikatakan berapa sisanya? Sebanyak 7 bakul penuh adik-adik. 7 bakul penuh sisanya. Lalu orang banyak itu mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa tadi. Setelah mereka kenyang makan, Yesus pun menyuruh mereka pulang. Ya, mereka sudah kenyang, mereka tidak lapar lagi, perut mereka tidak lagi sakit. Ya, mereka sudah kenyang. Dan Yesus menyuruh orang banyak itu untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pelajaran pesan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini? Yesus itu sangat peduli. Yesus itu memperhatikan mereka yang belum mendapatkan makanan. Tema kita hari ini, Yesus peduli. Ya, Yesus peduli. Yesus peduli kepada orang yang belum mendapatkan makanan, kepada orang yang susah, yang sakit. Nah, adik-adik pun dapat meneladani Yesus untuk peduli. Kalau ada adik-adik lihat teman yang kekurangan dalam makanan, adik-adik bisa berbagi. Seperti tadi gambar yang di awal ya, ada gambar yang pertama, ada seorang temannya itu dia mau berbagi apel kepada temannya. Tapi gambar yang kedua dia tidak mau berbagi, dia menikmati sendiri makanannya, kuenya itu. Dia nikmati tanpa mau dia melirik temannya, padahal temannya sudah pengen sekali makan roti itu, adik-adik. Adik-adik pun dapat meneladani Yesus yang peduli.
Kalau adik-adik nanti melihat ada teman-teman yang kekurangan makanan dapat berbagi. Ya. Bukan kita menikmatinya sendiri, bukan kita makan sendiri. Ya. Lalu apa lagi adik-adik pesan ataupun pelajaran yang kita dapatkan hari ini? Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi Yesus memiliki sifat peduli. Lalu dalam hal apa lagi adik-adik kita peduli? Ya, ambil contoh ketika adik-adik nanti, sekarang kan belum bisa untuk kita bertatap muka di sekolah. Nah adik-adik ketika nanti sudah diizinkan, adik-adik boleh sekolah, ya. Salah satunya ketika adik-adik punya pensil atau pena, adik-adik lihat temannya. Ya, adik-adik melihat temannya, oh iya ya temanku si A itu, ya temanku si C itu rupanya belum ada pena, belum ada pensil, ataupun mungkin penghapusnya tidak ada, dia ketinggalan, rupanya dia lupa membawa dari rumahnya, kita bisa membagikannya, kita bisa meminjamkannya kalau kita tidak mau berbagi ya, paling tidak kita bisa pinjamkan itu, dia ada sehingga dia bisa menulis, sehingga dia bisa menghapus kalau ada yang salah dia tulis. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, kiranya adik-adik di rumah dapat meneladani Yesus yang peduli, yang mau memperhatikan. Ya, Yesus bukan hanya memperhatikan orang-orang yang lapar, yang sakit, susah. Begitu juga ketika kita susah, Yesus juga kan perhatian sama kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus tolong aku dalam keadaan susah. Kalau Yesus juga sudah mau peduli kepada kita, kepada adik-adik yang ada di rumah, kita juga harus melakukan sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan, dia mau peduli, mau memperhatikan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar setiap anak-anak sekolah minggu kami dapat belajar dari Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus yang mau peduli memperhatikan mereka yang dalam kekurangan. Biarlah Tuhan kami anak-anak sekolah minggu dapat meneladani Tuhan Yesus untuk memperhatikan teman-teman kami kalau kami melihat mereka dalam keadaan susah, mereka tidak mempunyai makanan. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertai, yang menguatkan adik-adik mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.